Hari ini kita mau belajar satu seri baru, yaitu Kristus yang terbesar di dalam hidup kita semua. Nah, kenapa bisa ada doa dan pujian yang berkuasa? Kemudian kenapa kapasitas kita bisa diperbesar? Dan kenapa kita pasti bisa menang bersama Yesus? Ya, jawabnya sederhana, karena apa? Tuhan Yesus adalah pencipta segalanya. Ia besar, ia ajaib, ia mulia, ia murah hati. Bahkan Yesus mau menggantikan kita sebagai korban persembahan yang tidak bercacat. Ini luar biasa sekali. Ya. Kita buka di Ibrani pasal 1, bisa tolong dibuka pasal 1 ayat 1 sampai 4. Nanti kita baca bersama-sama, hanya 4 ayat aja. Iya, sudah ada, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Lanjut ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Wow, luar biasa sekali. Nah, apabila kita membaca Ibrani ayat 1 sampai 4 ini, itu menggambarkan apa? Kedudukan perjanjian baru itu lebih tinggi dari perjanjian lama. Ini penting buat anak-anak Tuhan. Kenapa perjanjian baru ini bisa lebih tinggi dari perjanjian lama? Karena di perjanjian baru itu Tuhan sendiri yang berbicara kepada umatnya. Kalau di perjanjian lama, ya, itu Tuhan mengutus nabi-nabi untuk berbicara kepada umatnya. Jadi tidak langsung. Ya. Zaman dulu bisa nabi, bisa malaikat. Tetapi pada zaman sekarang, Tuhan langsung berbicara dengan kita. Kita makanya harus siapkan telinga kita supaya bisa lebih peka untuk bisa mendengar suara Tuhan dan bisa mengenal Tuhan kalau berbicara dengan kita. Dan karya penebusannya sempurna, ya. Nah, jangan sampai kita lupa. Kita menganggap perjanjian lama itu lebih tinggi dari perjanjian baru. Ya, ingat, itu harus diingat loh. Perjanjian baru itu posisinya jauh lebih tinggi dari perjanjian lama. Ya. Nah, bicara nabi, pada zaman perjanjian lama itu dibagi 2. Nabi sebelum air bah dan sesudah air bah. Jadi ada 2. Kalau di perjanjian lama itu ada 2 bagian nabi itu. Nah, kalau sebelum air bah itu Alkitab mencatat ada yang namanya Habel, ada yang namanya Henok, ada yang namanya Lamek, ada yang namanya Nuh. Itu sebelum air bah, ya. Habel itu mendapat pewahyuan tentang apa? Persembahan korban sulung. Dia menyembeli kambing dombanya untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, dia mendapat pewahyuan itu. Walaupun hidupnya hanya singkat, tapi Habel itu dicatat di Alkitab dia adalah nabi. Karena dia mendapat pewahyuan itu untuk mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Sedangkan Kain tidak mendapat pewahyuan itu, makanya Kain hatinya panas waktu itu melihat persembahannya Habel diterima. Kain tidak. Akhirnya Kain membunuh Habel. Nah, Habel itu termasuk nabi, walaupun tidak banyak dicatat pekerjaannya, tetapi dia mendapat satu pewahyuan persembahan. Sebagaimana apa? Yesus menjadikan dirinya untuk dipersembahkan. Mati di atas kayu salib. Jadi dia mendapat pewahyuan itu jauh sekali Habel. Makanya dia disebut dengan nabi. Kemudian ada yang namanya Henok, ya. Henok dikatakan dia bergaul dengan Tuhan. Akrab. Selama ratusan tahun, ya.
akrab dengan Tuhan. Henok itu umurnya tidak panjang. Pada zaman itu manusia bisa hidup sampai 600, 700, 800, 900. Tapi Henok cuma 365. Setelah itu Alkitab mencatat dia di apa? Diangkat oleh Tuhan. Nah, Henok mendapat pewahyuan tentang apa? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Coba renungkan. Zamannya Henok kapan? Zaman Yesus datang kapan? Sekarang Yesus sudah datang belum kedua kali? Belum, tapi dia sudah dapat pewahyuan itu. Berarti kedekatannya dengan Tuhan itu luar biasa. Kedekatannya dengan Tuhan luar biasa. Nah, artinya sebelum air bah terjadi, Henok itu sudah tahu blueprint-nya Tuhan. Sampai kapan? Blueprint-nya Tuhan itu sampai Yesus datang kedua kali. Itu betapa dekatnya Henok sama Tuhan. Coba renungkan. Nah, kita sekarang harusnya bisa lebih hebat. Karena kenapa? Yesus dalam kita dalam Yesus. Kenapa nggak bisa? Belajar pelan-pelan. Belajar pelan-pelan. Henok aja bisa mendapat pewahyuan yang jauh seperti itu. Nah, saya kasih contoh. Saya baru pulang dari misi. Nah, hari sebelum berangkat itu, 5 hari lah sebelum berangkat, itu kami ada doa. Kami ada doa bersama. Belum 5 hari. 3 hari sebelum berangkat. Berangkat Minggu, Kamis itu kami doa bersama. Dengan teman-teman ya. Singkat cerita udah selesai doa, saya bangkit dari kursi. Terus saya dapat sesuatu. Saya bilang sama teman-teman, ayo semua jaga ya. Ini nggak gampang perjalanan, saya bilang. Artinya Tuhan kasih tahu dulu. Waktu saya baru selesai doa, kita mau pulang nih, mau bubar, mau pulang hari Kamis. Saya berdiri, dapat. Saya ngomong. Akhirnya teman saya bilang nyelutuk satu. Pak, persiapkan fisik ya? Enggak. Fisik itu iya. Karena udah tahu kita akan jalan lebih banyak. Saya bilang enggak, rohaninya persiapkan. Bukan fisik aja, rohaninya. Singkat cerita benar, perjalanan kami tidak mudah. Tidak mudah. Berangkat dari Jakarta sampai Palu, kemudian sampai mau pindah naik motor, tiba-tiba teman kami satu jatuh. Nggak ada apa-apa, kita udah mau berangkat naik motor. Kesandung. Duduk jatuh, kena ini mata, hidung. Saya nggak tahu, saya di depan. Berdarah hidungnya. Singkat cerita saya dideketin teman saya. Teddy. Bro, kenapa? Saya bilang. Teman kita jatuh. Jatuh. Kaget saya, syok langsung. Duk. Saya jalan ke belakang. Saya lihat bener darah semua. Singkat cerita, dia lagi dibersihin sama dokter yang kami bawa. Tapi Tuhan baik. Karena Tuhan udah ngasih tahu pertama di depan. Tuhan kasih tahu saya. Enggak apa-apa. Saya yang sembuhin, Tuhan bilang. Saya balik lagi. Saya enggak ngapa-ngapain. Enggak doa, enggak apa-apa. Saya balik lagi. Terus beres-beresin supaya bisa berangkat. Nah, singkat cerita kita berangkat dalam perjalanan. Besok pagi saya ketemu yang kena tadi. Kami duduk berdua. Saya juga enggak banyak ngomong karena saya udah tahu. Dia bilang gini, Pak Ruslan, harusnya hidung saya patah. Saya diam. Itu beton yang saya jatuh kena, betonnya pecah. Dia bilang, betonnya pecah Pak. Saya lihat diam, karena saya udah tahu Tuhan yang sembuhkan. Harusnya patah hidung saya, dia bilang. Memang Tuhan luar biasa, dia bilang. Dalam perlindungan Tuhan. Dia bilang waktu saya jatuh, mata saya kabur sebelah. Karena dihantam sama tembok, ini kabur. Tapi Tuhan udah kasih tahu di depan, Tuhan yang sembuhkan. Singkat cerita besoknya dia semangat. Dia semangat. Dan bukan hanya itu masalahnya. Besoknya kami mau berangkat yang tadinya dijanjikan diantar sama motor di perempatan, di setengah jalan, baru jalan kaki. Tidak ada motor yang mau antar. Tadinya kita hitung jalan kaki paling lama 4 jam, udah selesai sampai. Nggak ada motor yang antar. Akhirnya jadi berapa jam? 8 jam. Jalan kaki. Terik matahari. Kami berjalan. Waktu kami berangkat, kita berdoa karena start mau jalan kaki. Kita semua berdoa. Kalau udah begitu, doanya pasti disorong ke saya. Teman-teman udah sorong ke saya kalau udah begitu. Ya udah, saya cuma minta satu Tuhan. Kami mau berangkat, karena kesiangan. Harusnya berangkatnya jam 8 pagi. Berangkatnya jam 10.
panas terik. Saya cuma bilang satu, Tuhan, kami minta udara sejuk. Singkat cerita kami jalan kira-kira hampir 2 jam, gelap semua, mau hujan. Yang ikut jadi ketakutan, kita baru jalan 2 jam masih butuh 6, kalau hujan gimana? Ketakutan semua. Saya sampai bilang, enggak hujan, ini angin lewat, karena saya mintanya sejuk kan. Benar, cuman ada tetes-tetes air, kita nyampe di satu tempat, kita langsung berhenti karena pas jam 12 siang mau makan. Begitu kita berhenti di satu tempat itu yang ada tempatnya kayak rumah panggung di kampung-kampung, kami baru mau makan itu hujan lebat. Kami belum selesai makan, hujan udah berhenti. Setelah kami start dari situ jam 1 selesai makan, kami jalan, apa yang terjadi? Nggak ada matahari. Kita jalan tanpa matahari, padahal itu panas sekali sampai tiba. Dari berangkat jam 10 tiba di sana jam 6 sore jalan kaki. Itu aman semua. Ada yang kram kaki, ada yang kram perut. Waduh itu masalahnya banyak. Ada yang kepleset jatuh. Tapi Tuhan tolong semua, nggak kena apa-apa. Semua sehat. Ya, singkat cerita sehat, kami pelayanan. Nah sampai di atas, tim kita nggak kompak. Ada yang mau pulang. Lah, pelayanan belum dimulai kok mau pulang. Semua datang ke saya. Minta mau, saya bilang enggak. Ada yang mau pulang, pulang aja saya bilang. Kita belum selesai pelayanan. Ya benar, karena saya sendiri pun tidak tahu mau bicara apa di situ. Karena tugas saya di situ bicara di gereja itu, di atas gunung itu. Dan tidak tahu bahasa Indonesia mau khotbah apa. Mau khotbah apa. Di atas itu tidak tahu bahasa Indonesia. Terus saya mau ngomong apa? Saya sampai belum dapat apa-apa, saya pikir saya udah gak mau khotbah. Tiba-tiba jam 3 sore Tuhan bicara. Udah urapin mereka. Karena mereka butuh urapan baru. Ya singkat cerita ya saya khotbah sebentar, saya urapin semuanya, altar call. Ya puji Tuhan itu yang Tuhan mau rupanya. Kita diutus ke sana untuk ngurapi satu desa itu. Cuman itu doang. Tuhan sudah kasih tahu perjalanan ini penuh masalah. Pulang juga begitu. Ada yang kepleset, jatuh, ada yang macam-macam aja. Tapi aman-aman aja, pulang semua sukacita, sehat. Ya, itu Tuhan luar biasa. Jadi dikasih tahu di depan. Demikian juga seperti Henok itu dikasih tahu di depan ya. Nah, bahkan dia mendapat pewahyuan Henok itu memberi nama anaknya Metusalah. Artinya apa? Pada hari kematiannya akan ada banjir melanda. Jadi dia kasih nama anaknya itu Metusalah, itu luar biasa sekali Henok. Ya. Henok spesifik mendapat pewahyuan tentang hidup akhir daripada Metusalah. Ditambah dengan apa? Kondisi dunia saat ini dan akan datang. Jadi kondisi dunia saat zamannya Henok, zamannya Nuh itu sama dengan kondisi kita sekarang. Jadi kita sendiri harus berhati-hati. Jadi tidak ada beda. Zamannya Nuh, zamannya Henok, zamannya Metusalah itu sampai sekarang itu sama. Jadi apa yang ada di sana saat itu? Yaitu pencemooh, kekerasan, kebusukan moral, spiritual yang sangat down, yang sangat parah. Nah itu juga terjadi nanti pada saat ini sekarang, pada zaman sekarang. Jadi Henok itu mendapat pewahyuan kondisi saat itu dan kondisi saat ini ya. Nah, kemudian ada yang namanya Lamek. Lamek itu bapaknya Nuh. Dia hidup 777 tahun. Angka sempurna. 777. Lamek itu sempurna dalam tubuh, jiwa, dan roh. Nah, siapa yang mau? Saya kira semua orang mau. Lamek itu luar biasa. Ya, Lamek itu meninggal dunia sebelum air bah juga. Jadi 5 tahun sebelum air bah dia sudah meninggal. Nah, Lamek itu mendapat pewahyuan bahwasanya nanti Tuhan akan memberikan penghiburan kepada kita. Sekarang kalau kita lihat Alkitab, siapa yang memberikan penghiburan kepada kita? Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kita. Nah, dia mendapat pewahyuan itu sebelum air bah, jauh sekali.
Jauh sekali, berarti betapa dekatnya Lamek sama Tuhan. Demikian juga kita. Ini saya belajar wah, kalau kita dekat Tuhan itu selalu dapat sesuatu yang baru ya, yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Demikian juga Nuh, ya, Nuh anaknya. Di Alkitab Nuh tidak ditulis nabi, dia jabatannya tidak ditulis nabi, tapi kata kuncinya adalah Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi dia bisa dikategorikan sebagai seorang nabi, ya Nuh. Nah, di saat zamannya Nuh itu zaman yang sangat jahat ya, waktu itu sangat jahat. Dan Nuh tidak tergoda. Nuh hebatnya di situ, dia tidak tergoda karena Nuh bergaul akrab dengan siapa? Dengan Tuhan. Nah, kita kalau bergaul akrab dengan Tuhan, kita nggak akan tergoda sama hal-hal yang ada di dunia ini, ya. Pada zamannya Nuh tetap memberitakan kebenaran dan menyampaikan kepada semua orang bahwasanya ada namanya air bah yang akan melanda. Nah, itulah 4 nabi di Alkitab Perjanjian Lama, ya, sebelum air bah. Nah, sesudah air bah itu banyak sekali nabi. Ada Abraham. Nah, Abraham dipanggil apa? Memberitahukan rahasia Tuhan. Abraham sebagai sahabat Tuhan. Abraham diberikan visi sorga. Dan masih banyak lagi Abraham. Kemudian ada Musa, ada Harun, ya. Masuk lagi ada Deborah, Samuel, ada Gad, kemudian ada Yesaya, Yeremia, Daniel, Yeskel. Banyak sekali nabi-nabi di perjanjian setelah air bah. Nah, di perjanjian baru nabi itu cuma ada 2 kalau baca Alkitab. Bingung ya? Yang banyak rasul. Cuma 2, Yohanes Pembaptis dengan Agabus, itu ada di Kisah Para Rasul. Nabi Agabus. Jadi cuma 2 loh. Sedikit sekali. Nah, kita lanjut ayat 2. Kita lanjut ayat 2, bisa dibuka ayat 2. Nah, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi nabi sudah enggak sebenarnya. Makanya cuma ada 2 di perjanjian. Bukan berarti enggak ada nabi, artinya bisa langsung ke Tuhan, ya. Berbicara dengan perantaranya. Ia telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dulu perjanjian lama itu kita mendengar dari utusan, ya. Sekarang kita dengar langsung dari Tuhan. Nah, kalau begitu di dalam sistem kerajaan Yesus itu adalah putra mahkota. Otomatis kuasanya lebih besar daripada para nabi. Kembali lagi saya katakan, dia di dalam kita dalam dia. Kata Alkitab, kuasa kita besar enggak? Besar. Sebenarnya kita ini semua golongan yang hebat. Ya, golongan yang hebat, ya. Anak-anak Tuhan itu golongan yang hebat, ya. Dan sekarang kita bisa mengerti bahwa Tuhan itulah yang terbesar, ya. Dengan kata lain, enggak ada bandingannya. Yesus itu enggak ada bandingannya, ya, sahabat LTBC. Nah, bicara anaknya, bicara kerajaan, Yesus itu ahli waris, penerima warisan. Tapi Yesus tidak menerima itu sendiri. Yesus memberikan warisan itu kepada siapa? Kepada kita. Jadi segala kuasa, segala otoritas yang dia peroleh dari Bapa, itu diberikan kepada kita semua. Sayangnya enggak semua orang mau terima. Yesus terima diterusin kepada kita. Kadang-kadang memang ada orang yang memang udah dikasih tapi tidak mau, kan sayang. Sayang sekali. Kalau kita terima itu, wah luar biasa loh ya. Dan apalagi dikatakan bahwa kita ini anak Tuhan, nabi aja upahnya diberikan pada saat kapan? Nanti belum. Kita udah terima semua di depan, ahli waris. Itu luar biasa loh anak-anak Tuhan. Nabi aja terima upahnya itu nanti, ya. Kita terimanya sekarang. Ya. Nah, dikatakan di sini oleh dia telah menjadikan alam semesta. Yesus sendiri terlibat di dalam penciptaan dunia ini. Dalam hal ini nabi tidak bisa dibandingkan dengan Yesus. Dia pencipta. Nabi hanya memberitakan pesan Tuhan. Nah, kadang-kadang gini Bapak Ibu,
Bapak Ibu kan kejar kalau hamba Tuhan yang bisa punya karunia nabi kan. Padahal yang punya sumber segala sumbernya siapa? Tuhan. Kejarlah Tuhan, jangan kejar karena Tuhan pasti bisa cemburu. Nabi hanya memberitakan pesan Tuhan. Tetapi seluruh dunia ini kuasanya, otoritasnya milik Yesus. Carilah Yesus ya. Ini yang penting buat kita. Yesus itu pencipta segalanya. Tidak ada lawannya lagi ya. Yesus pencipta dunia ya. Musa menulis itu semua kepada kita. Jelas sekali ya. Ayat 3. Masuk ke ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuatan. Apa itu cahaya kemuliaan? Kita kalau tidak ada cahaya tidak bisa berjalan. Kalau Yesus cahayanya dari dalam dirinya. Itulah cahaya kemuliaan. Nah, Musa pun pernah memiliki cahaya itu, tapi cahaya itu diberikan oleh Tuhan pada saat dia turun dari Gunung Sinai, menerima 10 perintah Allah. Nah, oleh sebab itu Yesus dalam kita dalam Yesus, otomatis sebenarnya anak-anak Tuhan punya apa? Cahaya kemuliaan Allah. Orang akan lihat Tuhan pada saat lihat kita. Ayat ini arahnya ke sana, ya. Hanya Musa yang bisa merasakan cahaya kemuliaan daripada Tuhan pada saat turun dari Gunung Sinai. Sebenarnya kita lebih dari itu. Kita lebih dari itu ya. Tuhan berjanji kepada gerejanya, artinya kita, untuk memperoleh cahaya kemuliaan itu. Dan kita harusnya bisa menerima cahaya itu. Ya. Yesus adalah cahaya kemuliaan. Pada akhir zaman, pancaran cahaya kemuliaannya akan lebih dahsyat daripada zaman dulu. Sekarang ini harusnya lebih dahsyat karena semua anak Tuhan, Yesus ada di dalamnya. Otomatis apa? Banyak cahaya, akan ada banyak kebangkitan rohani pada akhir zaman. Oleh sebab itu persiapkan hatimu, walaupun ini mungkin nggak ada relevansi dengan kegiatan bisnismu, usahamu, tapi lebih kepada rohanimu untuk bisa berkembang. Kristus adalah sumber cahaya dan kemuliaan. Cahaya dan kemuliaan tidak berasal dari diri sendiri kita, tetapi itu diberikan oleh Tuhan. Siapapun bisa punya cahaya kemuliaan Tuhan, ya. Ingat, kita hanya saluran. Sumbernya adalah Kristus. Cahaya itu sumbernya dari Kristus buat kita untuk bisa salurkan kepada banyak orang, ya. Banyak orang bisa jatuh, kenapa? Karena dia menganggap cahaya itu adalah dari dirinya sendiri, bukan dari Kristus. Ya otomatis pada saat orang terkenal kan jadi bisa berubah kan. Dia merasa dia memiliki segalanya, dia bisa melakukan apapun. Padahal enggak, kita bisa berhasil itu semua dari Tuhan. Nah Tuhanlah yang memberikan itu kepada kita semua. Kita tidak boleh lupa hal ini. Ini sangat penting buat kita. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, adalah sangat berbahaya pada saat kita berpikir bahwa cahaya, kuasa Tuhan, kemuliaan, kekayaan yang kita terima, itu kita yang ciptakan sendiri, itu paling bahaya. Semua itu dari Tuhan, ingat ya, semua itu dari Tuhan. Nah bagaimana kita bisa menjaga cahaya kemuliaan Tuhan itu? Cuma satu, rendah hati. Cahaya kemuliaan itu akan ada di dalam kita pada saat kita rendah hati. Dia akan pergi, dia tidak akan bersinar, ya, tidak akan bersinar pada saat kita sombong. Ya. Dan di sini juga dikatakan Yesus itu adalah gambar wujud Allah. Ya, gambar wujud Allah artinya apa? Artinya memiliki karakter Bapa. Bicara gambar wujud Allah, maka semua nabi punya ciri khas. Karakter dari Tuhan. Nah, Musa memiliki apa karakternya? Lembutan. Yeremia memiliki apa? Belas kasihan. Paulus panjang sabar. Itu hanya satu-satu disebutkan. Waro ada berapa? 9. Itulah karakter Tuhan sebenarnya ya. Nah, tapi Yesus punya semua karakter itu. Oleh sebab itu Yesus bilang, aku mau di dalammu.
Kalau dia tidak di dalam kita, kita sulit memperoleh karakter-karakter daripada Bapa di surga. Izinkan Yesus ada di dalammu. Yesus adalah gambaran sempurna Allah Bapa. Seharusnya kita dalam Yesus, Yesus dalam kita, maka kita menjadi sempurna. Ya. Yesus menopang segala yang ada di dunia ini dengan firman-Nya, dengan kekuasaannya. Kita pernah belajar waktu Paulus dan Silas memuji Tuhan di dalam penjara, apa yang terjadi? Fondasi penjara itu rubuh, belenggu terlepas, ya. Karena di dalam firman, di dalam pujian itu ada janji dan kuasa, di dalam doa itu ada kuasa. Saya sudah sampaikan tadi, kita doa minta mendung, minta udara sejuk. Itu Tuhan jawab. Itu luar biasa sekali, ya. Nah, waktu Tuhan waktu Tuhan bekerja buat kita, kita bisa merasa apa? Bangga karena Tuhan ada dalam kita. Musa pun demikian, waktu dia minta air, ya, dia minta air kepada Tuhan, Tuhan bilang ketok aja batunya. Keluar air. Nah, waktu Elia berkata kepada langit, turunkan api untuk apa? Menghabiskan persembahannya. Itu luar biasa sekali. Nah, Yosua pun bisa menahan matahari. Yesus sendiri waktu ada di dunia dia berkata apa? Kepada topan, diamlah, maka topan itu diam. Dari semuanya ini di ayat 3 ini, seorang nabi tidak bisa menyucikan dirinya sendiri. Hanya Yesus, ya, hanya Yesus. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, hanya Yesus yang bisa mengadakan penyucian dosa terhadap dirinya sendiri, ya. Ini luar biasa sekali. Yesaya pun mengatakan aku ini najis bibir. Seorang serafim mengambil apa? Bara menyentuh bibirnya. Kemudian udah kesalahanmu sudah dihapus, dosamu sudah diampuni. Nabi perlu disucikan. Kristus menyucikan diri sendiri. Nah, kalau begitu, kan Yesus ada dalam kita, Bapak Ibu. Harusnya kita bisa menyucikan diri kita sendiri. Jadi beda sekali. Nabi aja perlu disucikan. Kita bisa menyucikan diri sendiri. Makanya jangan takut, aku masih belum layak, aku masih banyak dosa. Enggak. Kita bisa menyucikan diri sendiri. Karena apa? Yesus sudah mati buat kita. Darahnya sudah dicurahkan. Dia dalam kita. Itu otomatis. Luar biasa kan? Kita anak-anak Tuhan. Nah, dikatakan di sini Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar, ya 3. Di tempat yang maha tinggi. Yesus adalah raja di atas segala raja. Kita sekarang adalah anak benar kan? Kita anak raja. Jadi Yesus raja di atas segala raja, kita ahli waris, kita anak raja. Berarti apa yang tadi saya sampaikan sebenarnya kita bisa lakukan semua. Cahaya kemuliaan, penyucian dosa, kuasa, otoritas, itu ada dalam kita semua anak-anak Tuhan. Jadi jangan kalah dengan keadaan, ya. Saya lihat pada ragu ini. Mungkin terlalu tinggi, ya. Sebenarnya enggak, ya. Pada ragu menerimanya. Harusnya bisa, ya Bapak Ibu terima. Karena Yesus sudah menang atas semuanya. Kita ini pemenang karena Yesus sudah menang. Yang terakhir, ayat 4. Yang terakhir, saya undang pemain musik, saya undang WL Singer bisa naik ke atas. Ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Malaikat, nabi di perjanjian lama memiliki peranan yang penting, ya. Sampai awal perjanjian baru. Pada masa perjanjian lama, pembawa hukum Taurat itu Nabi Musa, turun dari gunung, ya. Kemudian bangsa Israel sangat mengagumi malaikat karena malaikat berjalan di depan mereka pada saat di padang gurun. Tetapi saat ini Yesus membawa sendiri firman-Nya untuk disampaikan dan dipraktekkan untuk kita. Yesus sendiri yang membawa, ya.
ada satu privilege ya untuk kita semua. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kuasa nabi dan malaikat itu terbatas. Nabi dan malaikat itu menyembah Yesus ya. Yesus tidak terbatas kuasanya karena dia disembah. Nabi menyampaikan pesan dari pencipta. Yesus sendiri dia adalah pesan itu, dia adalah firman itu sendiri. Nabi masih menunggu upahnya di sorga. Yesus adalah ahli waris ya untuk seluruh surga. Kita adalah anak-anak Allah menerima warisan Yesus Kristus. Satu catatan, kita dalam Yesus, Yesus dalam kita. Tuhan Yesus berkati kita semua.